Ngeri, bongkar aib SBY, Denny Siregar ditantang berkelahi sama kader Demokrat Haspil Lubis. Ditulis oleh Ferry Padli dari laman siwar.com. Calon yang kalah, nggak terima kalau dia kalah dan bikin kerusuhan selama berminggu-minggu yang bahkan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Kembali mencari wajah baru di dunia politik yang lebih segar, lebih muda, dan lebih punya style. Nama Demokrat tenggelam pelan-pelan seperti kapal Titanic yang terbentur gunung es. Karena sudah terjadi, sudah terlanjur buruk. Aib-aib sejarah ini akan terus dibuka selama orang-orang Demokrat masih membandingkan dan merasa Pak SBY lebih baik. Ya terserah kalian, kalau mau dibongkar mari kita bongkar-bongkaran terus. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Suka mengkritik orang tapi tidak mau dikritik, demikianlah gambaran kader Partai Demokrat. Kita bisa lihat bagaimana masifnya kader partai satu itu menyerang Presiden Jokowi. Bahkan ketika partai tersebut mau dikudeta oleh kadernya sendiri, serta Muldoko, Presiden Jokowi pun turut disalahkan. Padahal apa juga manfaatnya orang nomor satu di Indonesia itu mengambil alih Partai Demokrat. Lawang partai namanya juga sudah jelek kok, lantaran banyak kadernya yang katakan tidak pada hal korupsi. Gak lama lagi juga bakal gurem dengan sendirinya. Kalau Jokowi mau jadi petinggi partai, mending dia dirikan partai baru. Sudah bisa dipastikan bakal lebih besar dari Demokrat. Lantas apa bukti kalau Demokrat suka menjelek-jelekan orang lain, tapi marah ketika mendapat serangan balik itu? Berikut ceritanya. Awalnya, Denny Siregar membagikan cerita bagaimana SBY dulu cawe-cawe agar sang anak AHY bisa menjadi cawapres melalui akun Twitternya @DennySiregar7. Berikut penjelasannya. Pada 2019 silam, SBY menawarkan AHY ke Jokowi sebagai cawapres, tapi ditolak. Jokowi mengatakan kalau AHY mau kursi Menpora, silakan Demokrat bergabung dengan koalisi Indonesia Maju. Dan SBY pun setuju. Tapi di lain waktu, SBY juga menawarkan AHY sebagai cawapres kepada Prabowo. Prabowo pun setuju asal Demokrat mau setor duit, minimal DP-nya lah. Setelah ditunggu-tunggu duit nggak disetor-setor, sementara Sandiaga Uno siap menyetorkan duit yang diminta oleh Ketum Gerindra itu. Hingga dipilihlah Sandi sebagai cawapres Prabowo. AHY pun gagal jadi cawapres Prabowo. Demokrat kecewa berat. Sampai-sampai kepala Bapilu partai itu, Andi Arief, mengatakan Prabowo Jenderal Kardus. Yang ini dibalas oleh Waketum Partai Gerindra kala itu Arief Puyono, SBY Jenderal Baper dan tukang ngeluh. Waduh, gagal anaknya jadi cawapres Prabowo, SBY pun kembali menemui Jokowi dalam rangka menghendaki AHY jadi Menpora. Karena sudah tahu SBY juga menyodorkan anaknya ke rival dirinya, permintaan mantan Presiden RI ke-6 itu pun ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. SBY pun bingung, akhirnya ia kembali ke Prabowo dan gak dapat apa-apa. Itulah resiko kalau terlalu memanjakan anak. Terakhir, harga diri bapak yang jadi tercoreng. Nah, pasca Denny Siregar mengungkapkan kelakuan licik SBY itu, kader Demokrat Haspil Lubis auto ngamuk. Sampai-sampai dia menantang host Cokro TV itu berkelahi. Kata Haspil dengan nada marah melalui akun Twitternya @haspillbs, "Kau ketemu saja sama saya, gak usah banyak bacot, dimana kau maunya? Berapa kau dapat bayaran untuk fitnah Demokrat terus? Sama saja kau kayak PSI lama-lama. Aku ini masih muda, masih punya banyak waktu cari di mana kau. Aku save semua tweet kau. Kau pikir aku main-main?" Ia kemudian mencuitkan lagi, "Kau Denny Siregar maunya di mana? Biar aku yang ke kau. Kau kasih alamatnya. Kita sama-sama cowok. Jangan jadi banci kau. Kita selesaikan. Apa mau kau sebenarnya? Biar nggak fitnah ke Demokrat saja kerja kau. Aku ini masih muda, masih punya banyak waktu ngeladenin kau. Kau mau berdebat soal kebenaran, aku ladenin, bawa data kau. Atau kau mau berantem aja kita? Kau jawab, jangan diam kau, buzzer RP tolol," kata dia. Waduh, ngeri banget nggak nyangka ya. Ternyata kader Demokrat tidak hanya pandai korupsi, sampai-sampai koruptor termuda disematkan kepada kader partai itu, yaitu Nur Afifah Balkis. Tapi kader Demokratnya ngamukan juga, persis tuh kayak FPI. Gak berhenti sampai di situ, Haspil juga mengatakan dia tidak akan bisa mati dengan tenang sebelum semua kasus yang menjerat Denny Siregar ditindaklanjuti. Di samping itu, Haspil menantang Denny Siregar untuk melaporkannya ke polisi agar mereka berdua bisa bertemu di pengadilan.
Widih, cadas benar. Lalu, apa tanggapan Denny Siregar pasca diajak berantem sama anak ingusan tersebut? Kata Denny Siregar, gak kenal sama Hasbi Lubis. Bilangin aja kalau bukan elit Partai Demokrat, gua males nanggepin. Yang ini masih bocil, kencing aja masih megangin manuk. Gua dong udah lepas tangan. Wajar sih ya bila kemudian Surya Paloh nggak mau alias menolak dengan keras AHY jadi cawapres Anies. Karena kadernya tuh brutal banget ya, emosian juga kayak kadron. Takutnya ntar ketika Anies terpilih jadi presiden, kemudian anggota partai koalisi perubahan bagi-bagi jatah kekuasaan, kader Demokrat minta jatah lebih. Pas diprotes kader Nasdem yang dikebukin oleh Hasbi Lubis. Kan nggak lucu. Jadi bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Politisi senior PDIP naik pitam, sebut Nasdem muka dua. Oportunis masih tunggangi pemerintahan Jokowi. Tapi diam saja saat baca pres usungannya, gedabrus kritik pemerintahan Jokowi, minggat aja lu. Saya kira sebaiknya Nasdem menunjukkan sikap yang jelas apakah masih mendukung pemerintahan ini dan melanjutkan pembangunan yang ada hingga 2029 nanti, ataukah kemudian menjadi oposisi, karena menjadi aneh pada saat Bung Zulfan Lindan mengucapkan antitesis yang bersangkutan dipecat, sedangkan capresnya menjadi pengkritik pemerintahan saat ini di mana Nasdem ada di dalam pemerintahan, tidak mendapat sanksi apa-apa. Kalaupun Nasdem keluar dari pemerintahan saat ini juga terhormat saya kira, karena sebagai oposisi juga baik. Tetapi sikapnya harus jelas, jangan berdua muka begitu. Abang bikin apa sampai kemudian bikin orang-orang teman-teman kita di Nasdem itu marah? Ini kan sebenarnya gara-gara politik dua kaki. Siapa? Ya Surya Paloh, Nasdem, jelas apapun lah Pak Jokowi itu kurang srek lah sama Anies. Itu kita nggak usah tutup-tutupi. Ini kan bicara publik ya kan. Sementara itu Ketua Umum Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres. Nah ini kan tentu gimana pun berhadapan dengan keinginan Pak Jokowi. Tetapi kenapa saya bilang dua kaki, mencalonkan Anies tapi mengharapkan juga mendapat keistimewaan atau mendapatkan keuntungan dari koalisi Pak Jokowi, terutama dari pribadi Pak Jokowi sebagai presiden. Ini kan nggak mungkin. Politik itu nggak boleh dibangun dengan oportunis. Opportunity oke, tetapi menjadi oportunis itu nggak boleh. Nah ini saya lihat kadang-kadang kan orang selalu bicaranya seolah-olah dia tegas, padahal dia oportunis. Beliau memakai topeng, dan dengan topeng itu Bang Surya lebih banyak mengatakan apa yang bijaksana. Beliau bersikap sangat bijaksana, pun memakai topeng, dan bijaksana bukan cerminan the truth. Lembut, artikulasinya lembut. Dan tidak melaksanakan berbagai perintah Jokowi. Masa tetap bersama Jokowi tapi mendukung orang yang dipecat Jokowi? Bagaimana logikanya mendukung orang yang menolak pemerintahan Jokowi tapi berkata bahwa loyal kepada beliau? Posisi yang membingungkan dan berpotensi merugikan Nasdem sendiri. Bukankah sudah banyak yang mengingatkan bahwa Nasdem tidak mungkin bisa mendukung Anies sekaligus tetap loyal kepada Jokowi? Yang mengherankan adalah Surya Paloh nyatanya seolah menikmati posisi Nasdem sekarang. Apakah Surya Paloh tidak melihat kerugiannya? Saya rasa tidak mungkin politisi senior seperti Surya Paloh tidak melihat kerugian akibat politik dua kaki ini. Karena itulah Nasdem tentunya mempunyai tujuan dengan sengaja berada di posisi ambigu ya. Yang terlintas dalam pikiran penulis adalah Nasdem masih berupaya menarik simpati para pendukung Presiden Jokowi. Nasdem belum berani keluar dari pemerintahan dan menjadi oposisi karena masih membutuhkan pendukung Pak Jokowi untuk memperkuat posisi Anies. Apakah mungkin pendukung Presiden Jokowi menjadi pendukung Anies? Ya, masih mungkin saja. Bisa jadi strategi semacam ini diterapkan kalau melihat gerak politik Nasdem. Selain itu, Surya Paloh dan Anies dikenal sebagai seorang yang oportunis, sehingga strategi memecah pendukung Jokowi tidak mustahil dilakukan demi kemenangan. Memang sebaiknya Nasdem segera keluar atau dikeluarkan dari koalisi pemerintah. Capek ya lihat muka duanya. Bagaimana menurut Anda?